Halo, perkenalkan nama saya Devana Simanjuntak dari Teknologi Informasi, bidang minat bisnis digital dan e-commerce kelas D1B. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait database yang saya buat, dan saya juga akan menjelaskan masing-masing perintah yang ada di soal web basis data saya. Jadi selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan saya kenapa saya menggunakan Zalora Indonesia sebagai aplikasi untuk tugas UAS basis data saya. Jadi Zalora Indonesia merupakan salah satu marketplace online yang banyak digunakan oleh masyarakat karena Zalora Indonesia banyak sekali menawarkan barang-barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi maka dari itu banyak sekali orang-orang yang membeli atau berbelanja di marketplace tersebut. Selain itu, Zalora Indonesia juga memberikan kemudahan kepada pengguna baru, di mana tampilan di aplikasi tersebut tidak begitu rumit. Jadi, pengguna baru dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah. Baik, selanjutnya kita disuruh untuk membuat database dan tabel. Sebelum membuat tabel, kita harus membuat sebuah database. Nah, database-nya ini terserah namanya apa aja boleh. Tapi karena aku menggunakan website Zalora Indonesia, maka database yang harus aku buat adalah Zalora Indonesia. Jadi dengan cara create database Zalora_Indonesia titik koma. Habis itu, lalu kita gunakan database tersebut dengan cara use Zalora_Indonesia titik koma. Kemudian setelah membuat database, kita disuruh untuk membuat sebuah tabel. Nah, di sini tabelnya aku ada 6. Yang pertama tabel belanja, yang kedua tabel produk, yang ketiga tabel detail produk, keempat tabel pembeli, kelima tabel transaksi, keenam tabel pengiriman. Oke, untuk membuat tabel-tabel tersebut bisa menggunakan cara sama seperti membuat database tadi di awal, yaitu dengan cara create tabel produk, spasi, atau enggak spasi juga nggak apa-apa. Langsung dibuka kurung, baru di enter. Langsung kita langsung buka websitenya lagi. Di dalam website itu misalnya nih tabel belanja itu ada apa aja. Di sini aku ada ID belanja sama ID produk sama produknya. Jadi untuk memasukkan itu ID belanja itu ID_belanja integer, koma, langsung spasi lagi atau enter, sorry. Langsung masuk lagi ke ID_produk integer, koma, enter. Lalu produk varchar buka kurung 50, tutup kurung lagi, titik koma, baru di enter. Lalu nanti bakalan keluar tulisan query OK. Gitu. Berarti tandanya tabel tersebut telah dibuat. Begitupun seterusnya sampai ke tabel pengiriman. Baik, soal selanjutnya adalah disuruh untuk membuat perubahan struktur tabel atau kekangan data dengan minimal 3 SQL untuk jenis kekangan yang berbeda. So, yang harus dilakukan adalah alter tabel. Di sini aku menggunakan 3 tabel. Yang pertama tabel belanja, yang kedua tabel transaksi, yang ketiga tabel pembeli. Jadi yang harus dilakukan adalah alter tabel belanja, modify ID_belanja menjadi varchar buka kurung 50 tutup kurung. Selanjutnya untuk tabel transaksi itu di alter tabel modify ID_pembeli varchar buka kurung 50 tutup kurung titik koma. Selanjutnya tabel pembeli yaitu dengan cara alter tabel pembeli modify ID_pembeli varchar buka kurung 50 titik koma. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk melakukan insert data ke masing-masing tabel dengan minimal 3 data dengan screenshot setiap tahap dan masukkan ke dalam laporan. Nah, di sini aku ada beberapa tabel ya yang harus dimasukkan atau data-datanya harus dimasukkan, yaitu dengan cara insert into detail_product values, langsung di enter, nanti keluar tanda panah begini, lalu dibuka kurung, ada 1, terus koma, 1, koma, terus tanda petik 1, 38, tanda petik lagi, koma, terus tanda petik lagi, habis itu ada 200.000, terus tanda petik lagi, tutup kurung, koma, enter, begitu dan seterusnya. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu kita disuruh untuk melakukan insert data ke masing-masing tabel dengan minimal 3 data dengan screenshot setiap tahap dan masukkan ke dalam laporan. Nah, di sini aku ada beberapa tabel ya yang harus dimasukkan atau data-datanya harus dimasukkan, yaitu dengan cara insert into detail_product values, langsung di enter, nanti keluar tanda panah begini, lalu dibuka kurung, ada 1, terus koma, 1, koma, terus tanda petik 1, 38, tanda petik lagi, koma, terus tanda petik lagi, habis itu ada 200.000, terus tanda petik lagi, tutup kurung, koma, enter, begitu dan seterusnya. Untuk di akhir data insert itu kita
harus menambahkan titik koma. Jadi contohnya buka kurung 3, petik L, petik, koma, petik 400.000, petik, tutup kurung, habis itu baru titik koma, langsung di enter, nanti langsung keluar query OK. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk melakukan satu perubahan data tertentu dengan screenshot setiap tahap dan masukkan ke dalam laporan. Nah, di sini aku memilih tabel pengiriman dan data yang akan aku ubah adalah di nomor 3, yaitu SAP Express bakal aku ubah menjadi Si Cepat Express. Dan tata caranya adalah dengan cara kita harus menampilkan dulu tabel yang akan kita ubah datanya, yaitu dengan cara select bintang from pengiriman titik koma. Kemudian setelah keluar tabel tersebut, barulah kita update data yang ada di tabel tersebut. Yaitu aku karena mau mengubah data di nomor 3, maka yang harus aku lakukan adalah update pengiriman set nama underscore pengiriman sama dengan petik 2 Si Cepat Express. Itu data baru yang bakalan masuk ke atau bakalan menggantikan data di nomor 3. Setelah itu ya Si Cepat Express where ID underscore pengiriman sama dengan 3. Jadi kenapa ada sama dengan 3? Itu karena data yang akan dihapus atau digantikan itu adalah nomor 3. Itu langsung di titik koma, baru keluarlah query OK. Setelah itu kalian tampilkan lagi tabel yang tadi kita ubah, yaitu dengan juga sama caranya tadi seperti di awal, yaitu di select from pengiriman titik koma. Langsung terlihatlah di situ data yang sudah terubah. Baik, di slide selanjutnya kita disuruh untuk melakukan satu hapus data. Nah, di sini aku memilih tabel pembeli dan di situ data yang bakal aku hapus adalah di nomor 3. Ya, di situ ada ID pembeli nomor 3 dengan nama pembeli Intan, asalnya dari Jombang. Nah, nanti sebelum kalian menghapus data tersebut, kalian harus menampilkan tabel tersebut ya dengan cara select bintang from pembeli titik koma, langsung di enter, nanti keluarlah tabel pembeli di situ. Nah, selanjutnya karena perintahnya kita disuruh hapus data, maka yang harus kita lakukan adalah delete from pembeli where ID underscore pembeli sama dengan 3. Jadi sama kayak tadi, kenapa di akhirnya ada angka, itu karena data yang bakalan kita hapus itu di nomor 3. Jadi data di nomor 3 itu bakal dihapus gitu. Lalu setelah selesai kalian meng-enter tadi, delete from tadi, nanti bakalan otomatis kehapus oleh sistem. Untuk mengeceknya kalian bisa sama seperti tadi, yaitu dengan cara select bintang from pembeli titik koma gitu. Baik, kita balik ke soal selanjutnya. Kita disuruh untuk melakukan pemanggilan data dengan pengurutan tertentu untuk tampilan satu web. Nah, itu kita bisa menggunakan join. Nah, contohnya seperti yang ada di layar. Di situ saya mengetik select pembeli titik nama underscore pembeli koma transaksi titik harga from pembeli join transaksi on pembeli titik ID underscore pembeli sama dengan transaksi titik ID underscore pembeli langsung ke order by pembeli titik nama underscore pembeli titik koma. Selanjutnya, di situ juga saya menggunakan lagi select produk titik nama underscore produk spasi detail underscore produk titik ukuran from produk join detail underscore produk on produk titik ID underscore produk sama dengan detail underscore produk titik ID underscore produk titik koma. Begitupun seterusnya. Oke, kita pindah ke soal selanjutnya. Di situ kita disuruh untuk melakukan pemanggilan data dengan kondisi atau where untuk tampilan web, bisa menggunakan join. Nah, di situ yang aku lakukan adalah mengetik select produk titik nama underscore produk, koma, detail underscore produk, titik ukuran from produk join detail underscore produk on produk dot id underscore produk sama dengan detail underscore produk titik id underscore produk titik koma. Kita beralih ke soal selanjutnya lagi, yaitu kita disuruh untuk melakukan pemanggilan data dengan penggunaan group by untuk satu tampilan web bisa menggunakan join. Di situ tata caranya adalah dengan cara select count buka kurung pembeli titik nama underscore pembeli tutup kurung asal koma transaksi titik tanggal underscore beli from pembeli join transaksi on pembeli titik ID underscore pembeli sama dengan transaksi titik ID underscore pembeli group by pembeli titik nama underscore pembeli titik koma. Di situ udah ada langsung keluar datanya gitu, langsung keluar tabelnya ya. Kemudian yang terakhir, kita disuruh untuk melakukan pemanggilan data dengan menggunakan join untuk satu tampilan web. Bisa lebih dari 2 tabel. Di sini aku menampilkan satu tabel ya, dari satu tampilan website. Yaitu dengan cara select pembeli, titik nama underscore pembeli, koma, transaksi, titik harga from pembeli, join transaksi, on pembeli, titik ID underscore pembeli sama dengan transaksi dot ID underscore pembeli, order by pembeli, titik nama underscore pembeli, titik koma. Dan langsung keluar data yang kita inginkan, begitu. Sekian penjelasan terkait database yang saya buat dan perintah yang ada di dalam soal tersebut. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah perkataan yang saya lakukan di dalam video ini. Sebelumnya terima kasih, sampai jumpa lagi.